Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang dihormati dan kita banggakan para kiai, para ajengan, para masyayikh yang sama-sama hadir di Masjid Agung Kabupaten Garut ini, wabil khusus Pak Kiai kita pada hari ini yang sudah hadir. Beliau adalah salah satu duyub kita, tamu kita yang kita banggakan. Beliau jauh-jauh itu dari Jakarta, kemudian juga timnya dari Tangerang, hadir di Masjid Agung ini untuk memberikan ilmu kepada kita sekalian. Maka dengan demikian, ini adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang nilainya sangat luar biasa. Semoga Allah menerima ibadah kita dan Allah menurunkan barokah untuk kita semua. Maka majelis ini kita gunakan juga untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan mendoakan untuk orang tua kita yang sudah tiada, para muallim, para masyayikh, para kiai, para ajengan, para tokoh-tokoh yang sudah berdakwah li'ilai kalimatillah. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepada mereka, juga kepada mereka yang sedang sakit, saudara-saudara kita, semoga Allah kembalikan dengan sehat walafiat. Doakan putra dan cucu kita, generasi muda, semoga akhlakul karimah, dengan rizki yang halalan thayyiban mubarakan. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian, sebelum Bapak Kiai akan memberikan paparannya atau nasihat untuk kita semua, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dan salawat Nabi. Untuk itulah kepada Bapak Ustadz Amang Toha dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما.
وكان الله غفورا رحيما. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله
الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباب يا الله بأهل الباب يا الله صلاة الله سلام الله إلهي سلم الأمة ومن آمي ومنهما بأهل الباب يا الله بأهل الباب يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
على ياسين حبيبي الله على ياسين حبيبي الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu azim, barakallah. Terima kasih kepada Pak Ustaz Amang Toha. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, biar kita agak cair sedikit bahwa beliau adalah Kiai Haji Reza Muhammad Syarif, tapi panggilannya adalah Gus Reza karena beliau termasuk yang milenial. Jadi kalau tulisannya ini beda, Gusnya pakai Z ya, pakai Mubarak. Ini Gus Reza. Jadi kalau Gus itu Masya Allah, itu beliau dari Jawa Timur. Kalau dari Banten tuh bagus Pak Kiai. Nah, kalau di Jawa Timur Gus. Nah, maka beliau juga adalah sebagai salah satunya ahli di halaqah PWNU ya. Mudah-mudahan ilmunya yang kita serap hari ini itu biar barokah, kita sama-sama insya Allah sampai syuruk. Nah setelah isyraq, apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan kepada beliau, kita akan ada interaktif insya Allah. Untuk itulah maka diberikan keleluasaan untuk kepada beliau. Silahkan Pak Gus Reza. Ini beliau ini sama pernah pesantren di Sukamana, beliau di Cintawana beliau kan gitu. Dipersilakan. Agak beda bobot dengan saya nih. Syukran. Sekian. Kedua. Ini untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa balaghar risalah wa nasaha lil ummah wa qaidul mujahidin al imamul muttaqin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahlu baitihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wa qala ta'ala waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah subuh
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatiz, para kiai, para sesepuh, para habaib, pengurus DKM Masjid Agung Garut, tentu saja yang selalu senantiasa dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kita, orang tua kita. Mari sama-sama dengan tulus dan ikhlas kita bacakan sama-sama suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan Allah, yang sedang berhutang dimudahkan melunasi hutang-hutangnya, yang masih sendirian segera dapat jodoh, yang sudah berumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian dimudahkan orang tuanya mendidik anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, anak yang benar, anak yang pinter, anak yang seger, anak yang bugar, anak yang tegar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izin Pak Imam, saya mau baca pantun. Tapi kalau habis satu kalimat jangan dibilang cakep. Lanjutkan. Ya. Ini baru aja saya bikin. Kalau hidupmu carut marut, lanjutkan. Jangan cakep, lanjutkan. Ya. Saya ulang ya. Kalau hidupmu carut marut, rumah tangga kalut, bisnis bangkrut, datanglah ke kota Garut. Alhamdulillah. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain ucapan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya mau meluruskan sedikit. Tadi disampaikan oleh beliau, nama yang dikenal oleh masyarakat publik Gus Reza, bukan pakai huruf S, pakai Z. Kalau pakai S saya nggak enak sama Gus Dur almarhum, ya. Jadi Gus itu sebenarnya diambil dari bahasa Spanyol, artinya adalah brother. Kalau anak muda sekarang bilang bro, bray, saudara. Jadi maksud saya mengingatkan diri saya sendiri, dimanapun saya ketemu orang, we are in the same level. Kita berada pada kedudukan yang sama di hadapan Allah, yaitu sebagai Abdullah, hamba Allah. Jadi kalau ibu, bapak ketemu sama saya, dimanapun berada, jangan lupa tegurin saya. Siapa tahu saya lagi ada duit, saya traktir. Tapi kalau saya lagi nggak ada duit, bapak ibu yang traktir saya. Alhamdulillah sampai saat ini saya diamanahkan beberapa tugas. Yang pertama, saya diamanahkan menjadi Ketua Umum KPEK, bukan KPK ya. Kalau KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, saya diamanahkan jadi Ketua Umum KPEK, Komisi Pemberantasan Kemiskinan. Korupsi susah diberantas, yang perlu diberantas adalah kemiskinan. Maka doanya adalah yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Doanya begitu. Ya Allah, lindungilah aku dari kekufuran dan kefakiran, kemiskinan, bukan kekorupsian. Yang kedua, saya juga diamanahkan jadi Ketua Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, saya juga diamanahkan sebagai Presiden Asosiasi Motivator Internasional Indonesia yang ada di 24 kota se-Indonesia dan 8 negara. Kemudian juga saya diamanahkan menjadi pembina dan pengasuh Majelis Taklim Motivasi Quran. Mohon doanya, dalam tahun ini kami akan membangun pesantren yang kedua, yaitu pesantren rehabilitasi narkoba.
Mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai detik ini sudah 23 tahun saya mengasuh 674 santri yatim duafa dari Indonesia Timur. Alhamdulillah sudah 51 yang sarjana S1, dan tahun ini kita memberangkatkan 8 orang S2, 2 ke Madinah, 1 ke Turki, 1 ke Malaysia, 1 ke Jerman, 1 ke Dubai, dan 1 ke Amerika, gratis. Mudah-mudahan akan semakin banyak santri-santri kami yang bisa disekolahkan ke luar negeri tanpa biaya. Pesantren kami ada di Desa Darandang, daerah Purwakarta. Bisa dilihat di Google, SMA IEBS, Islamic Entrepreneurship Boarding School, di bawah naungan Yayasan Global Cahaya Nubuah Insan. Silakan nanti SMA IEBS langsung keluar nanti. Jadi selesai subuh ini saya langsung bergerak ke Purwakarta. Ada peringatan milad daripada pesantren kami, sekaligus dikaitkan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, topik kita pada pagi hari ini adalah sesuai dengan informasi yang sudah disebarkan oleh panitia dan pengurus. Judulnya adalah Bangkit di Masa Sulit. Bangkit di masa sulit. Tidak mudah untuk bisa bangkit di masa sulit. Apa yang saya maksud di masa sulit ini, ada beberapa rentetan. 1, pekerjaan makin irit, hutang makin menghimpit, ibu-ibu makin menjerit, biaya kesehatan makin melilit, usaha juga makin sulit. Di berbagai bidang kita mengalami situasi yang sulit. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang muslim tetap punya satu optimis, mempunyai satu keyakinan bahwa di balik kesulitan itu selalu Allah sediakan yang namanya kemudahan. Surat Al-Insyirah bahkan sampai diulang 2 kali, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam bahasa Arab, ya, ini menarik sekali kalau kita perhatikan, kalimatnya bukan inna ba'dal usri yusra, tapi inna ma'al usri yusra. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan, merancang di dalam kesulitan itu satu paket dengan kemudahan. Tinggal tergantung dari kita melihat dari sudut mana. Contoh, sakit. Salah satu anggota keluarga kita harus dirawat di rumah sakit, bukan hanya berhari-hari, sampai berbulan-bulan di opnam, bahkan sampai masuk ruang gawat darurat, kondisi kritis. Buat kita yang melihat anggota keluarga, entah orang tua, saudara kita, mungkin anak kita, mungkin istri atau suami kita, melihat perasaan tuh kayaknya ngenes. Ya Allah, kasihan banget ya buat kita. Tapi kejadian sakit ini sebenarnya juga bisa dilihat dari sudut yang berbeda. Betul, anak saya sakit, betul istri saya sakit, betul suami saya sakit, betul orang tua saya sakit, betul abah saya sakit, fakta. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat di mana Rasulullah mengajarkan kepada kita
bahwa sakit itu adalah salah satu bentuk kafarat terhadap dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa. Di satu sisi kita bersedih hati melihat keluarga kita ada yang sakit, di sisi lain kita juga tetap punya satu harapan. Ya Allah, terima kasih, semoga sakit yang diberikan dan ditimpakan Engkau kepada anggota keluarga kami menjadi kafarat, pembesih dosa-dosa yang beliau lakukan selama ini. Positif, jadinya positif. Contoh lain, ada salah satu kawan kita dipecat, di PHK, dipensiun dinikan dari sebuah kantor, padahal udah kerja puluhan tahun. Tiba-tiba perusahaannya terpaksa harus mem-PHK beberapa karyawan. Kebetulan salah satu daripada teman kita itu di PHK. Faktanya di PHK, dipensiun dinikan. Aduh, kasihan juga teman saya. Wah, di PHK, pengangguran. Gimana untuk kehidupan anak istrinya? Kita merasa sedih, kasihan. Ini yang saya mau ceritakan langsung ya. Ini kisah nyata. Salah satu sahabat saya yang di PHK dari satu perusahaan otomotif terkenal di Indonesia, saya nggak usah sebutin. Gajinya udah puluhan juta tiap bulan, posisi sudah manajer. Tapi rupanya ada salah satu kawan dia sesama manajer iri hati, dengki, kemudian dia memfitnah sahabat saya, dilaporkan kepada pimpinan. Bentuk laporannya adalah penggelapan dana perusahaan, padahal beliau tidak pernah melakukan. Pimpinan percaya, akhirnya dikeluarkan SK, dipecat, di PHK. Memang ada pesangon, dikasih pesangon. Buat kita yang mendengarkan, kasihan, sedih. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketahuilah, orang dan sahabat saya yang dipecat ini, hari ini dia sudah memiliki lebih dari 300 outlet usaha. 300 outlet usaha. Apa kalau di istilah gerobak usaha. Gerobaknya udah 300 tersebar di beberapa kota. Kalau seumpama satu gerobak itu omsetnya per hari adalah misal 10 juta, tinggal dikalikan. Per hari itu 10 kali 300, 10 juta kali 300 juta, 3 miliar. Betul Pak ya? 3 miliar per hari. Itu per hari omset. Bagaimana sebulan? Mana yang lebih tinggi? Gaji dia di perusahaan dulu atau setelah dia bikin usaha? Justru lebih banyak setelah dia bikin usaha. Maaf nih kalau nyebutin merek ya, gak apa-apa ya. Sesama muslim kita saling mempromosikan. Beliau Mas Gatot Cahyadi, pemilik daripada usaha Kelenger Burger. Pernah dengar nggak? Kelenger Burger. Jadi bikin roti, ada dagingnya, kemudian dibakar. Bikin cabang di mana-mana. Dari mana modalnya? Dari uang pensiun. Dari uang pensiun diolah jadi usaha. Akhirnya usaha berkembang biak jadi 300 outlet, di mana satu outletnya per hari itu 10 juta. Padahal tadi kan di PHK ya. Kasihan di PHK. Tapi justru gara-gara di PHK dia bisa jadi pengusaha. Bisa jadi wira swasta. Kalau masih jadi pegawai belum tentu dia bisa jadi pengusaha. Nah, yang begitu. Yang ketiga, ini pengalaman saya langsung berdialog dengan beliau. Jadi ada salah satu direktur yayasan sosial ya, Ibu Fulanah, sebut saja. Saya tanya sama beliau, Bu, berapa anaknya Ibu? Alhamdulillah Gus, lebih dari 100. Saya mah kaget. Ibu anaknya lebih dari 100. Bagaimana ceritanya Bu? Alhamdulillah Gus, saya udah hampir 40 tahun menanti, tidak kunjung datang jodoh. Jadi sampai hari ini saya masih sendirian, belum dikasih jodoh sama Allah. Banyak orang yang kasihan sama saya, tapi saya justru berterima kasih dan bersyukur pada Allah. Loh, kok begitu Bu? Iya, karena saya belum punya suami, akhirnya saya bisa ngurus anak-anak 100 anak-anak asuh. Anak-anak yang
terlantar. Justru karena dia nggak punya suami, belum dikasih kesempatan berumah tangga, dia bisa mengasuh ratusan anak yang terlantar. Jadi waktu ditanya anaknya berapa, 100, nggak salah Pak, karena memang anak yang diurus ada ratusan. Subhanallah, itulah cara Allah di dalam memberikan pengalaman hidup kepada kita. Oleh karena itu, kita harus belajar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menyampaikan di dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara, apa bunyinya? Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Supaya kita tidak bersikap suuzon, bersangka buruk, supaya kita tidak menjadi orang yang berputus asa, pesimis terhadap situasi yang makin sulit, hutang, pekerjaan, kemudian rumah tangga, usaha, semua serba sulit. Tolong dilihat ini sebagai bagian daripada rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangkrut, itu adalah rencana Allah. Kita dipecat, di PHK, rencana Allah. Kita sakit, dirawat di rumah sakit dengan biaya yang cukup besar, itu juga rencana Allah. Maaf, terpaksa harus pisah rumah tangga dengan pasangan kita, rencana Allah. Anak kita ketabrak meninggal, rencana Allah. Rumah kita kebakaran, rencana Allah. Mobil kita tabrakan, rencana Allah. Kalau semua itu dihubungkan dengan rencana Allah, satu hal yang harus kita yakini, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak mungkin Allah membuat rencana itu yang buruk buat kita. Pasti Allah sudah menyiapkan rencana yang terbaik buat kita. Cuma kita yang belum ngerti. Ini penting. Ini poin pertama yang saya mau sampaikan kepada jamaah. Apapun kejadian yang menimpa kita, kesulitan apapun yang menimpa kita, harus dilihat ini bagian daripada rencana Allah. Ini poin pertama. Poin yang kedua, kalau kita sudah bisa melihat semua kesulitan itu sebagai rencana Allah, dan kita yakin di balik rencana Allah selalu tersimpan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah kita bayangkan, pertanyaan berikutnya, gimana caranya Gus supaya saya bisa bangkit dari kesulitan? Ada orang yang dikasih kesulitan nggak bisa bangkit. Kalau anak muda sekarang bilang mager. Apa Pak? Mager, malas gerak, bawaannya udah putus asa, nggak ada harapan. Dalam tinjauan ilmu kesehatan itu disebutkan bahwa kalau orang tidak makan selama 2 minggu masih hidup. Orang maksimal masih bisa bertahan tidak minum selama 2 hari. Lebih dari itu akan meninggal. Manusia bisa menahan napas maksimum 2 menit, tapi tidak ada manusia yang bisa menahan lebih dari 2 detik tanpa yang satu ini. Yang satu itu namanya adalah harapan. Kita boleh nggak punya makanan, kita boleh nggak punya minuman, bahkan kita boleh nggak napas, tapi jangan sampai kita tidak punya harapan. Kalau orang sudah tidak punya harapan, maka kemungkinan ujungnya adalah bisa bunuh diri. Tidak sedikit kita mendapatkan berita-berita yang seperti itu. Ini poin pertama yang saya mau sampaikan. Setiap ada kesulitan yang terjadi pada kita, apapun bentuknya, harus dilihat sebagai rencana Allah. Dan kita yakin rencana Allah pasti lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Nomor 2, bahwa tidak mungkin Allah memberikan kesulitan kepada kita melebihi dari batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita kecuali menurut kesanggupan kita. Umpama kekuatan kita nilainya adalah 100, tidak mungkin Allah memberikan kesulitan nilainya 1000. Allah tidak mungkin menzolimi hambanya. Allah paham, Allah itu maha bijaksana, tidak mungkin ngasih beban kepada kita melebihi dari batas kemampuan kita.
Tapi kok Gus, kadang-kadang saya menghadapi masalah kayaknya berat banget ya. Enggak berat Bu, yang bikin berat ini ada oknum, ada pihak yang membisik-bisikkan seolah-olah jadi berat sekali, padahal sebenarnya tidak seberat yang kita bayangkan. Siapa yang punya kerjaan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itulah kerjaan dari setan, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, membisik-bisikkan, memberikan was-was pada kita supaya kita itu kalah menghadapi kesulitan. Udah nyerah aja dah, daripada utang udah menumpuk, cicilan meningkat, SPP nunggak, kontrakan belum dibayar, angsuran motor belum kelar, udah apa-apa sekali-sekali ngerampok tuh setan. Udah daripada bertahun-tahun ngadepin istri yang cerewet lah begini, bikin pusing, udah ceraiin aja, cari yang lain, cari yang baru. Setan. Ngadepin anak yang susah diatur, udah usir aja tuh anak, anak kurang ajar, setan. Jadi sebenarnya kesulitan itu tidak seberat yang kita bayangkan, cuma nih setan bikin kerjaan sama kita, dia bikin seolah-olah berat, padahal mah enggak. Orang mau nutup aurat, ada aja bisikan setan, wanita, tubuhmu bagus, indah, kenapa ditutupin? Supaya laki-laki bisa memandang keindahan dan kemolekan tubuhmu. Kalau mereka melihat tubuhmu dan mereka kagum, itu adalah ibadah. Tuh kan, setan begitu. Bahkan setan itu pakai bahasa-bahasa yang diperlunak. Contoh, korupsi itu bukannya haram, tidak halal. Sama nggak Pak? Sama nggak? Sama, tapi lebih sopan. Turun lagi, masih belum goyang nih kita, kasih lagi kalimat, korupsi itu nggak bagus, sebaiknya jangan dikerjain, nggak bagus. Masih belum goyang juga, terakhir nih, korupsi itu sebenarnya boleh-boleh aja kalau terpaksa. Akhirnya dirubah korupsi, bahasanya bukan korupsi, memindahkan uang dari rekening orang kepada rekening kita, jadi itu korupsi. Contoh lain, berzina. Aduh kayaknya kasar banget ya. Kalau dalam Al-Quran itu kan jelas bahasanya, az-zani waz-zaniyatu, penzina laki-laki dan penzina perempuan. Terlalu kasar. Diganti dengan istilah wanita pelacur. Ini udah suruh, Allahu Akbar, baru pembukaan. Saya udah kebiasaan kalau ngomong tuh ceramah 24 jam Pak. Tahun 2006 itu saya dapat rekor muri ceramah 24 jam nonstop. Masya Allah. Dirubah lagi dari wanita pelacur jadi WTS, wanita tuna susila. Terakhir Departemen Sosial punya istilah baru untuk WTS, wanita binaan. Lah apa bedanya sama ibu-ibu pengajian? Masya Allah. Jadi sudah mulai sama-sama. Itulah kerjaan setan. Baik, saya masuk ke poin yang penting, yang utama. Di situ kita diskusi ya. Kita harapkan ada interaktif. Tadi kita sudah bahas sulit itu seperti apa. Sulit ada rencana Allah, tidak ada rencana Allah yang buruk buat kita, semua pasti baik, kita aja yang belum tahu. Bagaimana kita bangkit dari kesulitan? Nomor satu, kudu melek. Itu yang pertama. Bagaimana mau bangkit kalau kita masih belum melek? Maaf, semua memang pada normal matanya, tapi maaf, ada orang yang mata normal tapi masih belum melek. Yang saya maksud melek di sini adalah paham. Kita belajar ilmu bukan sekedar mendengarkan, menikmati apa yang disampaikan oleh si pemberi ilmu, tetapi kita berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Laisa tamattu aqliyah walakin tamattu amaliyah.
Ya, kita mendengarkan satu ilmu di majelis itu bukan sekedar mendapatkan kenikmatan dalam mendengarkan, tapi kenikmatan dalam beramal. Orang bisa beramal kalau dia paham. Nomor satu, supaya kita bisa bangkit, kudu paham, kudu melek. Jadi kalau orang belum melek, berarti dia belum paham. Kalau orang nggak paham, berarti belum melek. Nomor satu, harus melek. Buka matanya dulu. Selama ini mungkin kita tidur. Jumlah umat Islam sedunia 2 miliar. Di Indonesia 231 juta. Terbanyak populasi muslim di Indonesia, itu terbanyak di dunia. Tapi sampai hari ini belum bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Tidur. Belum melek masalahnya. Coba perhatiin kalau Jumatan. Ya Pak Ustaz. Kalau Jumatan tuh lihat ya, banyak yang khusyuk kan kalau lagi khutbah. Tahu khusyuk? Tuh satu. Tuh lagi. Tuh yang di pojok dekat pintu baju merah itu lagi pada khusyuk. Nah ini nih yang baju coklat. Tapi luar biasa ya, kita bangga muslim di Indonesia. Di Amerika banyak orang yang mengidap penyakit insomnia, penyakit susah tidur. Di sana kalau mau tidur harus menelan berbutir-butir pil obat tidur. Tapi hebatnya orang Islam di Indonesia dengerin khutbah Jumat ketiduran. Hebat ya, dengerin kuliah subuh bisa ketiduran. Terutama yang di pojok yang nyender-nyender biasa begitu. Oke, jadi satu apa? Kudu melek. Yang kedua, setelah paham dia melek, sadar. Melek saja nggak cukup, sadar. Kapan seorang itu mencapai kesadaran? Ketika kefahaman itu